Berikut adalah ulasan dari saya selaku akademisi terkait dengan terkait dengan BEPS 2.0. Nah, ini saya share screen dulu ya sebentar. Coba saya buka sebentar. Oh, sudah terlihat, Mas Jati? Sudah, Ibu. Cuma mungkin kalau bisa dihilangkan zoom-nya itu, Bu. Diklik silang. Yang atas kanan, Bu. Ya. Kemudian Kenapa untuk slide-nya. Kenapa nggak bisa hilang tuh zoom-nya? Oh, kalau nggak di ini kan. Oke, sudah. Sama mungkin diperbesar slide-nya, Bu, dengan mengklik yang tanda di bawah sebelah yang ada 93%. Nah, itu yang sebelahnya, Bu, sebelah kirinya. Oh iya, oke. Sebelah kirinya, Bu? Sebelah kanan. Sebelah kanannya, coba lihat, Bu. Ada, oh bukan, maksud saya yang sebelah kirinya itu, Bu. Ada yang tanda seperti apa itu ya, untuk presentasi itu, Bu. Ini aja udah jelas kayaknya, Mbak, ya Mas ya? Baik deh, Bu. Baik. Ya, karena tulisannya juga udah terlihat, saya lihat. Oke. Yep. Baik, jadi kita mulai aja bahasan dari saya selaku akademisi terkait dengan BEPS 2.0. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada global agreement ya, walaupun belum global consensus, bahwa OECD dan G20, ini saya tulis dari G mestinya ya, telah menyepakati 2 solusi pilar untuk mengatasi tantangan pajak akibat digitalisasi ekonomi. Yang pertama adalah pilar 1 dan pilar 2. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya oleh Bu Suska dan juga oleh Bu Melani. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang pilar 1. Nah, di dalam pilar 1 ini berfokus pada bagaimana seharusnya hak pemajakan atas penghasilan dari aktivitas bisnis di era digital dialokasikan ke setiap yurisdiksi. Nah, pilar ini memperkenalkan pendekatan baru untuk mengalokasikan hak pemajakan, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah partisipasi pengguna atau user participation, harta tidak berwujud terkait fungsi pemasaran atau marketing intangible, dan eksistensi kegiatan ekonomi yang signifikan atau signifikan economic presence. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, konsep pilar 1 ini sangat bagus. Kenapa? Karena memberikan hak pemajakan kepada negara pasar, meskipun tidak terdapat kehadiran fisik ya di negara pasar tersebut. Ya. Nah, konsep tradisional yang mengandalkan pada kehadiran fisik sebenarnya sudah lagi tidak sejalan dengan perkembangan digitalisasi ekonomi. Nah, ini juga sebagaimana diungkap oleh Devereux ya di dalam tulisannya di tahun 2021, beliau menyebutkan bahwa terkait bisnis digital ya, sistem alokasi hak pemajakan saat ini dinilai tidak memungkinkan bagi negara pasar untuk mendapatkan bagian pajak yang adil atas keuntungan yang diperolehnya dari bisnis digital. Pengguna domestik digital memberikan kontribusi yang besar pada keuntungan perusahaan digital. Ya, kita ketahui negara pasar ini banyak memberikan kontribusi sebenarnya ya terhadap keuntungan perusahaan negara digital. Oleh karenanya sebagian hak pemajakan harus diberikan kepada negara tempat pengguna berada. Nah, jadi konsep pilar 1 ini mendukung di pendapatnya Devereux tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya sudah disampaikan oleh Bu Suska bahwa pilar 1 ini menyasar seluruh perusahaan multinasional dengan omset global di atas 20 miliar euro. Sekitar tadi Bu itu mengatakan 325 triliun rupiah dengan profitabilitas ya di atas 10%. Nah, kalau kita lihat threshold tersebut ya, nanti ya threshold peredaran bruto global tersebut dapat dikurangi menjadi 10 miliar euro setelah 7 tahun perjanjian berlaku dengan proses peninjauan yang berlangsung tidak lebih dari 1 tahun. Nah, jadi kita lihat di sini nih, kalau kita melihat threshold-nya ya, dalam konteks Indonesia nih sekarang kita lihat. Threshold atau ambang batas penghasilan bruto yang dapat dikenakan pemajakan atas penghasilan dari aktivitas bisnis tersebut adalah sebesar 20 miliar euro
Nah, ini terlalu tinggi gitu ya kalau kita lihat dari jumlah uangnya kan tadi 325 miliar. Nah, triliun, triliun. Di Indonesia, tadi ya Bu Melena juga mengatakan ya dari datanya, perusahaan multinasional yang memiliki omset konsolidasi 20 juta euro, itu relatif masih sedikit gitu. Sehingga hak pemajakan yang akan didapat oleh Indonesia sebagai negara pasar dari penerapan pilar 1 menjadi tidak signifikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ketentuan pilar 1 ini lebih condong menguntungkan negara domisili gitu ya. Walaupun demikian ya mungkin dibandingkan dengan sebelumnya ya, di mana negara pasar seperti Indonesia hanya bisa memajaki kalau di Indonesia terdapat PUT. Nah, dengan adanya ketentuan pilar 1 ini ya masih lumayan lah gitu ya. Indonesia masih dapat bagian penghasilan walaupun sedikit gitu ya. Nah, jadi tapi ada konsekuensinya nih. Jadi di satu sisi ya dengan menerapkan pilar 1 ya, dengan diberlakukannya pilar 1 nanti ya, maka ketentuan pemajakan atas transaksi ekonomi digital yang diatur secara unilateral di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu pengenaan, jadi wacana pengenaan pajak atas transaksi elektronik. Nah, konsekuensinya pajak atas transaksi elektronik tersebut tidak dapat diterapkan, ya khususnya untuk transaksi digital lintas batas. Ya kenapa? Karena tadi ketentuannya apabila pilar 1 dan pilar 2 sudah diberlakukan nanti di tahun 2023, maka ketentuan pemajakan atas transaksi ekonomi digital yang diatur secara unilateral di dalam Undang-Undang Pajak Domestik suatu negara harus dihapuskan. Gitu ya. Baik, itu komen saya terhadap penerapan pilar 1 nanti efeknya di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan pilar 2 nih dampaknya terhadap Indonesia, khususnya nanti dampaknya terhadap insentif pajak dan terhadap investasi yang sedang digalakkan oleh negara Indonesia, ya. Nah, pilar 2 ya, pilar 2 di sini kalau kita lihat pajak minimum global merupakan roh dari pilar 2 ya. Pajak minimum global khususnya melalui skema Income Inclusion Rule tadi ya, IIR tadi ya, akan menjamin perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu tadi, yang memenuhi threshold tertentu tadi ya, tadi Bu Melani sudah mengatakan thresholdnya sudah lebih rendah dari pilar 1 yaitu 700 juta euro atau 11 triliun ya. Nah, jadi di sini saya ulangi ya, pajak minimum global khususnya skema IIR akan menjamin perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu tadi, yang memenuhi threshold, dimanapun berada akan membayar tarif pajak efektif PPh badan sebesar 15%. Jadi dengan skema IIR tadi ya, beban pajak tambahan atau top up tax itu dikenakan pada entitas induk sehubungan dengan pendapatan bagian dari grup yang terkena pajak rendah. Jadi intinya, selama tarif pajak efektif perusahaan multinasional di suatu yurisdiksi lebih rendah dari 15%, maka akan ada top up tax di negara tempat kedudukan UPE atau negara tadi ya ultimate parent entities atau negara domisili. Nah, oke. Nah, kita lihat contoh ilustrasi ya. Misalkan induk perusahaan multinasional company berada di negara X. Nah, ini misalnya negara maju ya, di negara maju. A company memiliki anak perusahaan di negara Y. Nah, negara Y ini misalkan kita contohkan negara tax haven country dengan tarif 0%. Dan juga anak perusahaan di negara Z. Nah, negara Z ini misalkan kita contohkan negara berkembang dengan mendapat insentif berupa tax holiday, gitu ya. Jadi kita lihat misalkan 0% juga. Nah, atas penghasilan anak perusahaan di negara Y dan di negara Z itu akan dipajaki di negara X, yaitu di negara domisili tadi sebesar 15%. Kenapa? Ya, dari mana tadi? Kan pajak minimum globalnya 15%. Sementara di negara X ya, di negara Y dan di negara Z sama-sama menerapkan tarif efektif 0%. Walaupun sebenarnya kita lihat ya, 0% di negara Y dan 0% di negara Z itu berbeda. Kalau di negara Y 0%-nya karena dia tax haven country. Sedangkan di negara Z, di negara berkembang 0%-nya itu karena ada fasilitas tax holiday ya. Tapi kita lihat ya,
negara domisili atau A company di sini negara X ya, negara X maksudnya, itu akan mendapatkan top up tax sebesar 15%. Nah, jadi di negara tax haven tidak dikenakan, di negara berkembang tadi nggak dikenakan ya karena ada fasilitas pajak. Ternyata negara induknya dapat 15% top up ya. Nah, jadi kita lihat kata kuncinya di sini, pajak minimum global tidak memperhatikan penyebab rendahnya tarif di suatu yurisdiksi. Ya. Nah, kemudian apa sih manfaat penerapan pajak minimum global itu ya? Jadi kalau kita lihat penerapan pajak minimum global ini sebenarnya memberikan beberapa manfaat ya atau kelebihan ya. Yang pertama adalah dapat mengurangi resiko praktik based erosion and profit shifting atau dikenal dengan BEPS ya. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi kompetisi pajak. Karena apa? Karena dengan penerapan pajak minimum global akan terdapat netralitas pemilihan lokasi investasi. Jadi dimanapun perusahaan multinasional company berinvestasi, maka investor tersebut akan dikenakan beban tarif pajak efektif minimum yang sama, yaitu 15%. Nah ini kira-kira manfaatnya ya. Nah sekarang kita lihat dampaknya gimana nih terhadap Indonesia ya. Pajak minimum global yang merupakan sarana nih untuk melindungi basis pajak Indonesia. Ya kenapa? Karena dengan adanya tarif pajak minimum maka tekanan untuk terlibat di dalam kompetisi pajak dengan alasan daya saing itu akan berkurang. Ya kalau kita lihat kan sebelum ini kan kita marak ya terjadi kompetisi pajak dalam upaya meningkatkan daya saing investasi. Nah, kemudian pajak minimum global ini nantinya juga dapat mereduksi peran tax haven. Ya, jadi daya tarik tax haven ini akan berkurang. Akibatnya skema transaksi akan menjadi ringkas. Jadi kalau kita lihat sebelum ini kan kalau kita lihat ya skema bisnis itu kayaknya melintir-melintir gitu. Karena dengan melibatkan beberapa negara-negara tax haven yang memberikan tarif yang rendah bahkan mungkin tidak memberikan pajak sama sekali. Nah, mungkin dengan adanya pajak minimum global ini mungkin nanti kita lihat skemanya akan menjadi lebih ringkas atau lebih direct gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia, pajak minimum global ini akan berdampak pada perusahaan multinasional yang induk atau IP-nya diperdudukan di Indonesia atau perusahaan multinasional yang menjalankan operasional di Indonesia. Tadi sudah dibahas tadi ya, constituent company tadi. Nah, persoalan di sini adalah bahwa mayoritas perusahaan multinasional di Indonesia berasal dari capital exporting country. Jadi Indonesia lebih banyak berperan sebagai negara sumber. Nah, jadi kalau kita lihat ya sama seperti pilar 1 sebenarnya ya kalau mau jujur ya penerapan pilar pilar 2 ini juga sebenarnya menguntungkan ya condong ya menguntungkan negara domisili gitu. Nah, yang terakhir ya karena ini waktunya juga singkat ya. Jadi yang terakhir dampak pilar 2 bagi investasi di Indonesia bagaimana nih? Kita ketahui Indonesia sebagai negara berkembang sama juga dengan negara-negara berkembang lainnya berusaha ya melakukan upaya-upaya untuk menarik investor masuk ke negara Indonesia. Nah, upaya-upaya tersebut antara lain dengan diberikannya berbagai insentif pajak. Ya, kita mengenal bahwa Indonesia memberikan beberapa insentif pajak seperti tax holiday, ya. Kemudian ada tax allowance dan super deduction. Kemudian ada tarif PPh yang lebih rendah 3% untuk listed company. Kemudian juga ada penyusutan dipercepat atau accelerated depreciation. Nah, penerapan pilar 2 ini sangat berdampak bagi pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday. Ya. Kenapa? Karena pengenaan tarif 0% bagi investor oleh negara Indonesia sebagai negara berkembang ya akan mengakibatkan negara domisili investor tadi mengenakan top up tax atas penghasilan bersih yang bersumber dari Indonesia, walaupun yang dikenakan perusahaan-perusahaan dia sendiri, gitu ya. Nah, kita lihat nih ada contoh bagus nih yang dibuat oleh Mbak Melanie ya. Jadi dampak pilar 2 terhadap tax holiday. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ada WICO itu di negara Korea, ya menetapkan IIR tadi. PTY itu di negara Indonesia. Nah, kita lihat di sini di Indonesia si PT anak perusahaannya si WICO Korea tadi itu mendapat fasilitas tax holiday dengan tarif efektifnya 0%, ya.
Nah, terus kita lihat laporan keuangannya PTY seperti apa. Jadi kita lihat di sini ada revenue-nya 1 juta US dollar, kemudian expenses-nya misalkan 900.000, net income-nya 100.000. Nah, pajak yang dibayar di Indonesia kita lihat 22% ya, jadi 22.000. Nah, pajak yang dibayar berapa? 0%. Kenapa? Karena tadi ada fasilitas tax holiday. Sehingga efektif tax rate-nya adalah 0%. Nah, karena di Indonesia tadi efektif tax rate-nya 0%, sehingga ini sudah memenuhi kriteria kurang dari 15%. Maka negara Korea ya akan dapat mengenakan top up tax pada Y company sebesar 15% dari 100.000, yaitu 15.000. Nah, jadi artinya kita kan sebenarnya memberikan fasilitas tadi tax rate 0% tax holiday kepada PTY itu supaya PTY kan nanti berkembang lagi di Indonesia, tapi ternyata pajaknya dikenakan lagi oleh Korea. Jadi kita lihat di sini manfaat pajak yang dapat dinikmati oleh investor itu hanya sebesar 7%. Kenapa? Karena tarif Indonesia 22%. Terus kemudian tadi tarif minimum globalnya 15%. Jadi sebesar 15% dikenakan pajak di negara domisili WICO, yaitu di Korea. Nah, ini dampaknya. Nah, kemudian juga kalau kita mencermati ya lagi, banyak orang mempertanyakan ya, apakah pilar kedua ini bagaimana sih gitu kan, kita ketahui kita sudah ada BEPS Action Plan 5 ya, kira-kira sejalan apa enggak sih gitu ya. Nah, jadi ketentuan pajak minimum global pada pilar 2 tadi ya, di sini itu sepertinya tidak sejalan gitu dengan BEPS khususnya Action 5, yaitu tentang harmful tax practice. Kenapa? Karena proyek BEPS itu sebenarnya kan bertujuan untuk melawan insentif pajak yang tidak memiliki substansi ekonomi, gitu ya. Dengan penerapan pajak minimum global nanti, preferential tax regime yang bertujuan menarik aktivitas ekonomi substantif itu akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan harmful tax regime yang hanya bertujuan untuk menarik paper profit tanpa disertai substansi ekonominya. Jadi melalui pilar 2 ya tadi perusahaan yang melakukan substantif economic activities dan mendapatkan insentif pajak, maka insentif pajak tersebut akan dikenakan pajak atau top up tax di negara domisili. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh pada saat saya membahas slide 5. Nah, ini saya ulangi lagi sedikit ya supaya lebih jelas. Bukan slide 5, sorry. Tadi di slide berapa tuh yang saya ngasih contoh-contoh itu. Jadi contoh contoh di mana tadi X company, A company di negara maju punya anak ya, yang satu di negara berkembang, ya misalkan Indonesia, yang satu di negara tax haven, di mana masing-masing negara tadi baik negara berkembang maupun negara tax haven sama-sama menerapkan efektif rate-nya 0% tadi kan. Nah, karena efektif rate-nya 0% tadi sehingga si negara maju tadi ya bisa mendapatkan top up tax sebesar 15%. Kenapa? Karena di negara berkembang yang tadi menerapkan tax holiday itu 0% tarif efektifnya. Di negara tax haven misalkan 0%. Nah, jadi justru di sini kita lihat negara maju yang tadi company tadi yang berada di negara maju lebih diuntungkan gitu, sehingga sepertinya ya insentif yang diberikan ini jadi sia-sia gitu ya. Nah, jadi kedepannya apa nih yang harus dilakukan oleh Indonesia? Karena kita ketahui bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan investor asing, ya. Nah, dengan penerapan pajak minimum global tadi, ya, itu akan memaksa Indonesia untuk meninjau kembali insentif pajak dengan yang diberikan kepada investor asing. Jadi artinya apa? Jadi artinya pemberian insentif pajak ini akan beralih ke insentif non pajak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya penerapan pajak minimum global ini akan memaksa negara berkembang berhadapan-hadapan dengan negara maju yang mampu memberikan insentif non pajak, gitu. Kemudian hal penting lainnya adalah Indonesia ya, pemerintah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan menjamin kepastian hukum.
Ya, tadi jadi artinya kalau misalnya nanti wah tax holiday-nya misalnya harus dialihkan nih misalkan. Nah, yang terpenting lagi adalah jadi artinya kan itu pemberlakuannya masih di tahun 2023. Jadi artinya pemerintah Indonesia dipaksa, dituntut ya mulai sekarang harus sudah memastikan tersedianya faktor-faktor pendukung daya tarik investasi selain tadi insentif pajak tentunya. Kalau kita mengutip ya hasil survei dari Japan Bank International Corporation beberapa tahun yang lalu ya, walaupun udah agak lama, namun ini masih relevan menurut saya. Jadi hasil survei itu menyebutkan ya, jadi dari hasil survei ternyata diperoleh data ya atau masukan daripada responden bahwa beberapa daya tarik investasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara kalau ingin ya menjadi negara tujuan investasi ya. Kita melihat di sini urutannya ya. Kalau kita lihat di sini urutan insentif pajak sebenarnya nggak di urutan pertama, itu ada di urutan 10. Artinya apa? Artinya Indonesia nggak usah pesimis ya dengan penerapan tarif minimum global ya sepanjang faktor-faktor ini diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tentunya kita juga masih bisa menjadi lokasi investasi oleh investor-investor asing. Apa saja di sini yang pertama adalah kualitas SDM. Penting jadi bagi kita untuk meningkatkan kualitas SDM, kemudian upah buruh, kemudian ketersediaan bahan produksi, kemudian kepemilikan konsentrasi industri. Ya, selanjutnya di nomor 5 ada potensi ekspor ke negara asal investor, kemudian potensi basis ekspor ke negara lain, kemudian lagi besar pasar domestik. Ya, yang nomor 8 potensi pertumbuhan pasar, kemudian 9 ini penting banget yaitu dukungan infrastruktur. Yang saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya konsentrasi pada nomor 9 yaitu dukungan infrastruktur. Kemudian yang 10 insentif pajak. 11 orientasi kebijakan pemerintah terhadap eksistensi PMA. Kemudian yang ke-12 adalah kekuatan integrasi regional dan terakhir adalah stabilitas politik dan sosial. Jadi walaupun tadi ya penerapan minimum global itu merupakan tantangan bagi investasi di Indonesia, namun apabila pemerintah Indonesia memperhatikan faktor-faktor yang mendukung daya tarik investasi ini, tentunya kita tidak usah khawatir tidak dilirik oleh investor asing untuk menjadi negara tujuan investasi. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan atas bahasan penerapan pilar 1 dan pilar 2. Terima kasih banyak Mas Jati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.